Record. Baik, teman-teman sekalian, selamat siang. Ya, kita hari ini masuk ke pertemuan selanjutnya. Melanjutkan yang kemarin, apa interaksi obat dan makanan, makanan dan obat, ya, pada kondisi gastrointestinal disorder. Kemarin kita sudah ke upper gastrointestinal disorder, jadi gangguan atau penyakit atau permasalahan saluran pencernaan bagian atas. Di pertemuan ini kita akan masuk bagaimana permasalahan-permasalahan di lower gastrointestinal tract disorder. Ini kita skip dulu karena ini pertemuan yang kemarin. Nah, kita akan masuk medical nutrition therapy for lower gastrointestinal tract disorder. Ada beberapa permasalahan kesehatan untuk eh, saluran pencernaan bagian bawah. Nanti ada beberapa terapi, baik terapi medis ataupun terapi gizi. Kita sebagai tenaga gizi, teman-teman sebagai calon nutrisionis ini bisa apa sih besok ketika menangani pasien dengan permasalahan GIT bagian bawah. Nah, simple. Kalau paling sederhana, saya hari ini bawa apa? Kopi. Saya sudah selesai minum kopinya tadi pagi. Salah, saya sangat jarang konsumsi teh. Apalagi konsumsi susu. Pakai sendok ada. Oh, saya nggak konsumsi makanan-makanan ultra proses food. Ini porsi kedua saya makan tadi pagi sudah bubur kacang hijau. Saya suka apa bubur kacang. Apa relate-nya sama hari ini? Jadi masuk kuliah itu harus ada relate-nya toh. Jadi biar bisa terpikir nggak cuma apa nggak sama gitu ya. Apa yang terjadi ketika seseorang kebanyakan konsumsi bubur kacang hijau? Beberapa yang kalian tahu, nggak ada efeknya? Kenyang? Nah, apa efeknya? Kalau kita terlalu ini kan contoh kacang-kacang ada kacang hijaunya, ada beras ketan hitam, ada santan. Paling cuma sama gula. Apa efeknya ketika kita terlalu banyak konsumsi produk-produk seperti ini? Biasanya apa? Keluhan yang sering dijumpai adalah produksi intestinal gases. Apa itu? Flatulence. Apa itu? Kentut. Produksi gas. Kok bisa produksi gas? Nah, ini tidak ada yang tahu di dalam konteks kita belajar pencernaan kita, tubuh kita itu hal yang normal. Tetapi ternyata produk-produk tertentu yang dia adalah tinggi serat, means kita ambil contoh dia prebiotik, maka ketika di dalam tubuh, kemarin saya ngomong sama kalian, dia akan memproduksi SC, ya, short chain fatty acid. Ada tiga, ada propionat, ada butirat, ada asetat. Nah, SCPK itu adalah produk akhirnya dari fermentasi probiotik fermentasi prebiotik oleh bakteri-bakteri probiotik. Dia akan menghasilkan selain SCPK, output berikutnya adalah dia memproduksi juga gas. Maka ketika kita mengonsumsi makanan-makanan yang berpotensi menghasilkan gas lebih tinggi, tentu produksi flatulence kita akan lebih meningkat. Kalau pencernaan kita oke, tidak ada masalah. Itu paling bermasalah kan orang di sebelah kita aja. Karena harus mencium aroma yang sangat duniawi, bukan surgawi tapi duniawi. Nah, dia menghasilkan gas. Ya, namun bukan berarti kita perlu membatasi asupan prebiotik gitu kan ya. Karena efeknya akan lebih besar dibandingkan
eh, apa namanya, dampak yang lain. Nah, namun demikian, ada orang-orang tertentu dalam kondisi kesehatan yang mungkin lemah, itu mereka itu memiliki keterbatasan di dalam upaya mengeluarkan flatulence ini. Dia tidak bisa apa yang namanya kalau bersendawa itu masuk gas. Dia keluar lewat sendawa, apa, juga bisa lewat kentut misalkan, atau lewat pernafasan juga itu kan mengeluarkan gas. Sayangnya tidak semuanya bisa, sehingga banyak pasien itu produksi gasnya itu meningkat, kemudian membuat pencernaan jadi begah, sebah, kok rasanya penuh kembung, jadi nggak nyaman. Efek ketika seseorang mengalami eh, kembung dan yang lain, efek ke gizi apa kira-kira? Dampaknya apa? Kalau seseorang kembung terus, tuh perutnya megah banget nih, belum bisa BAB kayak kemarin di Twitter, saya seminggu belum bisa BAB padahal makan banyak. Ini bahaya nggak ya? Mungkin juga belum bisa kentut. Kira-kira dampaknya apa? Buat apa yang terjadi pada orang tersebut? Hubungannya dengan gizi. Hmm? Paling paling pertama kali apa dampaknya? Kalau perut terasa penuh maka apa? Saya sambil mengingat-ingat, Nindi, nggak nafsu makan. Kalau nggak nafsu makan, intake-nya jadi kurang. Padahal seseorang setiap hari harus makan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Bukan berarti nggak BAB terus, fesesku masih bisa dicerna. Ya nggak bisa. Ya, harus makan terus. Gitu. Maka setiap hari kita makan, harapannya setiap hari kita juga bisa defekasi atau dibuang itu lewat feses. Ya, nah ada beberapa hal makanan-makanan yang mungkin meningkatkan atau diketahui meningkatkan produksi gas sehingga mereka-mereka yang mengalami flatulence kentutnya nggak begitu lancar itu produksinya itu bisa mengurangi makanan-makanan ini. Tapi ini tidak harus fix. Wah, berarti saya nggak boleh makan 1 sampai 8 ini dong. Ya, kalau pencernaan pencernaan kalian oke, nggak ada masalah. Tapi ada beberapa yang memang sedang mengalami gangguan pencernaan, salah satunya adalah produksi gas. Mereka-mereka yang kemarin saya bilang menerima pengobatan anestesi untuk pencernaan, misalnya untuk pembiusan dan yang lain, kan saluran pencernaannya nggak bekerja dengan baik. Flatulence, produksi gasnya tetap jalan nggak sebenarnya? Tetap, tapi kan upaya untuk membuang gasnya itu tidak lancar. Sehingga orang-orang yang habis operasi dan yang lain kadang dalam tanda kutip ya ditunggu biar saya kentut atau enggak untuk melihat saluran pencernaannya sudah kerja lagi atau belum. Paham? Ya, itu ya. Jadi selama dibius pencernaannya relatif tidak bekerja dengan baik, termasuk gerakan motilitas, termasuk apa namanya kemarin peristaltiknya, gitu ya, termasuk upaya untuk membuang gas. Nah, maka jadi pekat, sebab kembung. Ada beberapa makanan beans, legumes, kata saya bawa ini biji kacang hijau, termasuk biji-biji yang disebutnya beans. Vegetable seperti brokoli, kembang kol, kubis, Brussels sprout itu kayak kubis tapi edisi yang kecil ya. Terus kemudian bawang, jamur, artichok, asparagus. Itu adalah sayuran-sayuran yang relatif memiliki rafinosa tinggi ya, dan dia bisa memproduksi gas lebih banyak ketika kita mengonsumsinya. Tapi kalau kita nggak boleh konsumsi, boleh banget itu sayuran yang sangat bergizi ya. Vitamin A-nya banyak, ya, kalsiumnya banyak, ini termasuk apa sayuran-sayuran hijau yang kalsiumnya cukup banyak. Tapi produksinya itu tinggi, apa namanya, gas, relatif tinggi gas. Bagi mereka-mereka yang sedang mengalami keluhan itu perlu dicoba. Buah-buahan seperti pir, apel, buah peach,
Kemudian grains, ya, kulit apa namanya? Kulit gandum, karena mungkin orang luar kan konsumsinya gandum ya. Mereka pakai roti kulit gandum dan yang lain. Kalau kita kan gandumnya sudah dalam bentuk mie instan atau gorengan kan kayak gitu tuh. Terus kemudian soda, makanan bersoda, minuman bersoda, ada jus dan yang lain yang mengandung baik fructose, corn syrup, biasanya aneka makanan minuman di Indonesia itu menggunakan pemanis ini sebagai sweetener ya, pemanis AFCS. Itu hampir semua minuman berkarbonasi di Indonesia itu menggunakan AFC sebagai pemanis buatan. Itu perlu dikurangi. Susu dan produk olahan dari susu seperti cheese, ice cream, yogurt itu perlu dikurangi. Kemudian juga ada roti, sereal, salad yang mengandung laktos. Jadi laktosnya yang perlu diatasi dulu ketika kondisi ini muncul. Ya. Kemudian candies, permen-permen atau mereka yang mengandung sorbitol, mannitol, xylitol, ini banyak sekali permen-permen streaming itu kan, yang rasa mint itu mereka mengandung gula almond seperti itu. Oke, ini perlu dibatasi karena makanan-makanan ini menghasilkan gas relatif lebih tinggi dibandingkan makanannya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau nanti mendapatkan pasien atau keluarga kalian mengeluhkan, waduh buka aku belum bisa kentut nih, atau produksi kentutnya tinggi atau perutnya sebah dan yang lain karena berbagai macam hal, kalian bisa sarankan untuk membatasi bahan-bahan makanan tersebut seperti tadi. Oke, bisa dipahami ya. Oke ya. Kemudian adalah yang kedua adalah konstipasi. Apa itu konstipasi? Ya, sembelit, susah BAB. BAB-nya susah. Ya, BAB-nya harus dengan tenaga. Ketika konstipasi muncul karena faktor lingkungan, gaya hidup atau obat-obatan, gaya makan, ya, mereka membutuhkan beberapa hal, pengobatan-pengobatan tertentu. Ada obat-obatan tertentu untuk mengatasi konstipasi. Ada yang bentuknya diminum, ada yang harus dimasukkan lewat dulu, ya, untuk stool softener. Jadi dia akan melunak. Kayak yang di Twitter tadi pagi saya bangun langsung punya Twitter. OX namanya sekarang ya. Saya seminggu belum BAB. Padahal makan saya banyak banget. Ini gimana nih efeknya? Padahal saya sudah makan banyak. Tapi ternyata nggak BAB dengan baik. Nah, yang terjadi apa? Sebenarnya yang terjadi di dalam rektum, kemudian di dubur misalkan. Di sini, di usus besar, kemudian di sini anus dan di sini, di akhir segala macam feses kalian itu kalau kalian menunda BAB, menahan BAB, wah masih kemudian nanti kalau keluar saya pasti kehilangan jejak dan yang lain. Tantangan dulu deh, ambil batu, ambil apa, ambil HP teman dan yang lain. Oh enggak ya, enggak sampai HP teman diambil ya. Itu untuk menahan Anda. Dan yang terjadi di dalam kolon paling bawah apa? Apa yang terjadi di kolon kita paling bawah? Kayak apa yang terjadi di situ? Metabolisme apa yang terjadi di situ? Apa yang terjadi di kolon bagian bawah? Kebanyakan hanya satu hal utama yang paling terjadi. Terjadi apa? Apa? Kolon paling bawah. Apa yang terjadi? Penyerapan air. Betul. Hanya itu yang terjadi. Di sini ada penyerapan air. Jadi kalau kamu minumnya sedikit, apa dampaknya? Fesesnya semakin keras. Apakah semakin mudah untuk dikeluarkan? Tidak. Wong kamu makan banyak aja, yang diserap makin banyak kok. Nah, so di sini adalah air itu diserap lagi oleh tubuh. Kalau fesesnya ngetrend di sini, makin diserap, semakin besar, diserap. Oke, nah, benar lagi dia di sini masuk ke sini yang membantu melunakkan. Di satu sisi ya,
tingkatinlah konsumsi cairan untuk melembekkan dalam tanda kutip feses kita. So buat teman-teman yang masih diet air, saya kemana-mana aja 750 sudah botol kedua. Ayo minum yang banyak, ya jangan ditahan-tahan, minum itu hal yang baik. Terus kemudian osmotic agent, kemudian ada laksatif, ya banyak permen-permen juga. Kalau kalian membaca label, saya meminta kalian punya kebiasaan baca label. Yang kami berikan di kampus itu sedikit knowledge buat kalian. Tapi di luar sana kalian bisa belajar secara mandiri, label dibaca. Di situ nanti ada mengandung atau memiliki efek laksatif. Nah, ada beberapa permen penyegar nafas gitu kan, yang semeriwing itu kalau kamu baca labelnya nanti kecil banget, memiliki efek laksatif. Apa itu? Salah satu ya bikin BA, gitu ya. Chronic use of laxative is associated with abdominal cramping and imbalance. Jadi kalau kamu kebanyakan konsumsi laksatif, mau dalam bentuk obat atau makanan seperti permen, efeknya bikin kram perut, bikin ketidakseimbangan cair. Oke? Ada efek laksatifnya? Ada. Nah, ini permen yang kayak gini nih, dia pakai xylitol itu. Kalian bisa tahu, saya nggak baca internet, nggak baca jurnal, saya baca label. Jadi lama-lama lah kalian mampir ke supermarket, nggak beli nggak apa-apa. Baca aja terus. Nanti apa yang kalian pelajari selama sekian semester di kampus, saya yakin akan dilihat. Tapi jangan menggantungkan pada apa yang sedikit sekali yang kami bisa berikan ke kalian. Ya, saya perlu mengakui itu kami berikan sedikit. Oke, next. Nah, konstipasi, guidelines. Ini pertama. Kenapa serat sekarang itu menjadi sesuatu hal yang powerful ya? Wes orang no gizi ini, tapi powerful. Serat itu tidak mengandung gizi apapun. Enggak ada apa-apanya serat. Gizinya, kalorinya enggak ada, enggak ada. Tapi dia adalah prebiotik untuk masyarakat. Sangat bagus untuk kita. Kemudian serat ini ternyata bisa membantu untuk membuat stool feses itu punya konsistensi yang lebih lembek. Jadi lebih mudah untuk dikeluarkan. So, ketika mengalami konstipasi, justru harus meningkatkan asupan serat. Nanti malah semakin seret. Serat sama seret itu beda. Ya, justru tingkatkanlah konsumsi serat. Ya, sayangnya serat sendiri tidak bisa kerja. So, harus segera cairan. Ini akan mempermudah pembuangan feses atau defekasi. Ya, konsumsi serat harus lebih ditingkatkan. Apa makanan-makanan? Oh, ini guidelines untuk konsumsi serat yang tinggi. Tingkatkan konsumsi whole grains. Kalau kalian sok kemulon untuk ke barat-barat. So, konsumsinya pagi-pagi harus roti. Roti, gitu ya. Harus pakainya roti tawar gandum. Tidak usah, karena kita adalah orang Indonesia yang memang mungkin tidak konsumsi karena makan nasi tidak apa-apa, ya. Tapi silakan konsumsi makanan berserat yang lain. Salah satunya tadi sumber serat itu apa aja? Kelompok apa aja sebagai sumber serat yang kalian tahu? Sayur, buah, apa lagi? Udah itu toh. Kacang, biji-bijian, tadi bukan biji-bijian, biji beneran ya, bukan biji-bijian kan manusia-manusiaan orang-orang lain. Biji-bijian macam apalagi itu jokes bapak-bapak. Apalagi rumput laut, itu kan termasuk sayuran. Rumput-rumputan, tidak ada pohon-pohonan.
Ada serealnya juga. Nah, itu 5 kelompok ini. Tapi sayangnya, siapa yang saya nggak ngomong sayur lagi deh, kacang. Siapa yang minggu ini sudah konsumsi kacang-kacang? Hah? Oke, Mbak, sudah. Berapa banyak? Satu genggam. 25 graman ya. Satu genggam itu bukan berarti kalau dibungkus genggam ini enggak, tapi siapa yang muat atau berapa yang muat dalam satu genggam, itu sekitar 25. Bukan segede ini kacangnya, bukan. Bisa kalau ngambil itu 25. Satu porsi itu sekitar 25 sampai 30 kacang-kacangan ya. Mau bentuknya apa? Kacang hijau, merah, dan kacang kuning, kacang hitam, kacang apapun. Ya, bahkan kemarin di ujian skripsi, emang kelapa itu kacang. Kelapa itu kacang. Apa kelapa itu kacang? Masuk kategori kacang. Bahasa Inggris. Mind blowing ya. Pikiran sendiri. Ya. Kelapa termasuk kacang. Peanut, chestnut, hazelnut, hazelnut, coconut. Kan kacang. Nah, itu silakan jadi PR kalian ya. Biar kalian mikir, coconut. Nat, jadi nanti gitu ya. Kacang logo apa itu? Silakan berpikir sendiri, itu bukan untuk topik kita hari ini ya. Tapi dia mengandung serat juga. Ya. Terus kemudian tingkatkan konsumsi vegetable, legumes, fruit, nuts, seed. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 sayuran. Ini kan di Indonesia itu seed, juga biji, nuts itu juga kadang ada kacang, ada biji, legumes itu juga biji-bijian kacang. Kalau di Indonesia kita nggak membedakan itu. Legumes itu apa ya, di sini itu kayak polong-polongan gitu. Terus kemudian konsumsi high fiber sereal, granola, legumes. Nah, konsumsinya berapa? Sekitar 20 ya. Seratnya banyak banget. Tapi saya yakin kalau kalian sudah belajar merecall diri kalian sendiri, termasuk menghitung serat. Saya yakin kalau apa namanya konsumsi serat di Indonesia, termasuk di mahasiswa, mahasiswi, bahkan mungkin kami dosen itu masih sangat. Walaupun kan sudah makan sayur, baik sayurnya kanita, yang satu porsinya cuma mangkuk kecil, kebanyakan kuah. Sayur itu sumber serat, ya. Tapi tahu kan kalian, dari berbagai macam sumber serat seperti sayur, buah, apa nih? Kacang, biji, cereal, mana yang paling tinggi serat? Apakah sayur? No. Ternyata sayur buah itu kandungan seratnya paling sedikit. So, jangan menggantungkan diri sumber seratnya dari sayur buah. Kontennya cuma dikit banget itu. Paling banyak justru dari kacang sama biji. Kacangnya, biji. Biji belum. So, saya mempromotkan bakul kacang hijau. Yaitu satu porsi bisa sampai 100 gram, itu seratnya tinggi. Kalian bisa beli. Nah, saya habis setiap pagi sore konsumsi kacang. Mengurangi karbohidrat dari nasi, memperbanyak protein dari nabati dan ya. Nanti kita lihat 10 tahun lagi kalau kita wisuda, kalian wisuda S2, S3 atau profesi dan yang lain, atau ketemu di mana gitu toh. Kayak minggu besok ada 2 alumni kalian atas kalian yang nikah akan ketemu, kita lihat setelah 3-4 tahun nggak ketemu jadinya nanti besok minggu ada 2 yang menikah dari gizi juga. Oke, itu ya. Jadi terus konsumsi serat dari sayur, ini kalian bisa lihat nih, sayur, granola, cereal, granola, legumes, ini berapa banyak?
Terus kemudian konsumsi cairan paling tidak 2 liter paling tidak. Tapi kebutuhan kita apakah kalau dengan saya teman-teman nggak boleh menyamakan Mas Andra dengan badan segitu. Oh, siapa yang paling kecil di sini? Mbak Amel kan? Apakah kebutuhannya mau disamaratakan 2 liter? Tidak lah. Siapa yang paling banyak cairannya, kebutuhannya? Ya, semakin besar. Semakin besar dimensi tubuh, kebutuhan cairan semakin besar. Ya, kalian bisa hitung sendiri. Terus 35, 40 mililiter per kilogram berat. Seorang obes butuh cairan lebih banyak. Itu nggak bisa Mbak Amel yang mungkin cilik mentik, ya. Cilik mentik. Itu butuh cairan sama nggak bisa. Malah nanti terjadi namanya intoksikasi cairan, keracunan air. Baru dengar? Sudah pernah ya? Keracunan air, kebanyakan air itu justru tidak begitu bagus. Oke? Ya nggak ada di materi saya. Kalau saya ngomong, kalau kamu cuma mungkin nggak akan keluar di ujian, tapi mungkin di ujian hidup. Oke, ini di sini penyebab seseorang konstipasi. Selama ini hanya berpikir orang-orang bahwa yang menyebabkan konstipasi cuman karena saya kurang serat nih. Orang bisa saja sudah cukup kebutuhan seratnya tercukupi, sudah terpenuhi cairannya, bahkan mungkin juga aktivitas fisik ya selama ini keywordnya ada 3, ada serat, ada cairan, sama aktivitas fisik. Jadi kalau physical activity-nya meningkat, ya, semua ototnya bergerak secara rutin, peristaltiknya itu juga ikut bergerak. Jadi kalau pencernaannya sehat itu datang dari orang yang gerak. So kalau kamu nggak gerak, biasanya konstipasi. Tapi tidak selalu yang bergerak tidak konstipasi. Karena banyak penyebab yang lain. Ya. Bukan karena lifestyle diet, jadi kurang serat, kurang kalori, cairan, suplementasi, dan yang lain. Lack of exercise, immobility, jadi cuma duduk-duduk. Pak, gimana kami bekerja atau beraktivitas, uang kuliahnya 8-4? Ya, 8-4 kalian cuma duduk. Bisa. Ya kan sebelum 8 atau setelah 4 sore atau di dalam momen-momen tertentu kalian bisa. Jangan terlalu banyak excuse. Jadi, kami sakit karena kuliah di tempat apa gitu. Nah, kenapa? Karena jadwalnya padat, jadi kami nggak gerak. Ya kalau mau ya udah nggak usah duduk, kita berdiri semua, terus kita gerak-gerak terus selama 100 menit itu payah. Oke? Ada disorder pelvic ya. Kemudian obat-obatan tertentu bahkan termasuk permasalahan yang tidak atau bukan menjadi kompetensi kita untuk menanganinya. Tetapi kita bisa meminimalkan keluhan kurang lancarnya BAB tadi lewat makanan saja. Ya, oke. Kemudian lawannya konstipasi, diare. Ada yang minggu ini sudah diare? Sudah? Kenapa diare? Ya mengalami lah. Loh, BAB-nya bareng. Recall-recallan. Ada yang Mei ini diare. Diare itu bukan cuma konsistensinya yang cair, tetapi frekuensinya juga. Kenapa? Bareng, bertiga. Perginya juga bareng. Tapi janjian. Kamu diare nggak sih? Duduknya jangan jejer-jejer. Nah, penyebab diare tapi hari ini kita nggak akan bicara. Apa yang menyebabkan diare? Oke, yang kita bicarakan adalah bagaimana kita sebagai tenaga gizi menangani orang yang keluhannya diare. Ya,
Nih di sini. In case of severe diarrhea, restoring fluid and electrolyte is the first priority. Jadi kembalikanlah elektrolit dan cairannya. Karena banyak yang keluar tuh. Orang yang mengalami diare risiko mengalami defisiensi elektrolitnya. Jadi ada imbalance, ketidakseimbangan elektrolit. Karena banyak yang keluar. Cairannya juga banyak yang keluar. Kehilangan cairan khususnya kalium dan natrium harus dikoreksi. Maksudnya itu adalah di apa ya? Kembalikan lagi. Ya, ditambah lagi asupannya untuk kalium dan natrium. Ya, menggunakan oral glucose electrolyte solution atau kadang kalau orang jadul bilangnya oral lit, ya, dia yang ditambahkan dengan kalium. Nah, ini adalah penyakit-penyakit atau kondisi yang berhubungan dengan malabsorpsi. Ada kuat digestif, dulu kalau di semester ini kita di semester atas kita akan coba belajar itu semua. Nah, kalau diare, maaf, kalau konstipasi tadi harus ditambah serat. Kalau diare justru harus dikurangi, tapi kebanyakan orang balik biar mampet kasih serat yang banyak. Oh, jangan. Justru sebaliknya, ketika pasien kita mengalami atau klien kita mengalami keluhan diare, stay away itu beberapa hal. Ya. Yang pertama adalah serat tinggi. Itu perlu dikurangi dulu. Sangat rendah kebutuhan seratnya, di bawah 8 gram serat. Kalau tinggi ini sekitar 25 sampai 38. Oh, banyak banget kalau ini. Tapi masih butuh serat, tahu kita tahu. Walaupun diare masih butuh serat. Neng rendah. Bukan free fiber, tapi low fiber. Oke? Take note ya. Low fiber 8 angkanya, 8 gram per hari. Terus kemudian yang berikutnya adalah laktos. Laktos ada di mana? Yang produk-produk olahan susu. Walaupun, Pak, saya biasanya minum susu nggak apa-apa. Ya kan biasanya, sekarang lagi diare. Kurang-kurangi dulu kan konsumsi susu dan produk-produk yang mengandung laktos. Ya, dikurangi. Serat laktos. Terus kemudian di sini ada lagi nih. Pemanis nih. Food, karena judulnya food to limit in a low fiber, minimal residu, atau ketika mengalami diet, ada namanya dietnya adalah rendah sisa. Rendah sisa. Sisa itu maksudnya apa yang kamu makan tuh sisanya sedikit gitu loh. Produk fesesnya jadinya sedikit. Nah, yang membuat dia produk fesesnya relatif banyak, kontennya itu jelas. So minimal residu. Ya, minimal residu diet atau rendah sisa. Rendah sisa adalah laktosnya dikurangi, insoluble fibernya dikurangi, pemanis sorbitol, manitol, xilitol dikurangi karena dia tadi dampaknya adalah laksatif. Ya kan? Kemudian fruktos, Pak saya nggak minum fruktos, iya, tapi di minuman-minuman lu hasil AFCS, minuman soda dan yang lain ya mereka menggunakan sirup fruktosa. Terus kemudian ada sukrosa, kurang-kurangi gula. Terus kemudian kafein, karena dia ada efek namanya diuretik, ya diuresis, jadi bikin relatif lebih banyak mengeluarkan cairan. Itu kurangin. Alkohol, ya nggak usah minum alkohol dulu. Libur sih. Nanti setelah diare mau lagi sih. Itu kamu, itu tubuhmu sih. Itu dikurangi. Nah ini ORS, oral rehydration solution, cairan rehidrasi oral. Itu apa kontennya? Nah, ini mereknya.
ada sebagian dari air, apa namanya, garam, gula, atau memang tertentu kalau di luar itu ada namanya katolik, gula, garam. Kontennya adalah memang natrium sama kalium yang mau dikejar, gitu ya. Tadi kan ya karena itu banyak yang hilang itu ketika seseorang mengalami diabetes. Pasti flatulence, diare. Ada yang mau tanya dulu? Bisa dipahami? Oke, simpelnya adalah kalau kamu diare, seseorang konstipasi atau produksi gasnya tinggi, apa sih yang sebaiknya mereka konsumsi? Apa yang sebaiknya mereka kurangi? Itu take note of this, ya. Karena tadi ingat baik-baik. Oke, yang kemudian adalah IBD. Ini kasusnya kalau di rumah sakit besar juga cukup banyak nih. Inflammatory bowel disease. Inflamasi khusus. IBD. IBD ini ya ada terjadi inflamasi. Ada genetik, ada iritasi seperti virus, bakteri, autoimun dan yang lain. Seseorang itu mengalami infeksi atau inflamasi di saluran pencernaan. Banyak ketika ada inflamasi. Jadi, keluhannya bisa saja sembuh, polik, nyeri, pencernaan, kemudian bisa saja juga diare, bisa saja justru konstipasi, BAB berdarah, BAB berlemak itu bisa muncul. Ternyata ketika dicek, posisinya mengalami penyakit. Apa penyebabnya banyak. Ya. Ketika kita menemukan orang-orang dengan seperti ini, respon inflamasi, ya, respon inflamasi, kerusakan sel pada usus halus ataupun usus besar, sama usus, saya jadi kolon, ya, large intestine sama small intestine. Itu mengalami kerusakan sel sehingga di sini ada terjadi malabsorpsi, tidak terjadi absorpsi di sini. Di usus halus harusnya terjadi absorpsi itu penyerapan, tapi ketika dia terjadi inflamasi, penyerapannya terganggu, seorang jadi risiko untuk malnutrisi itu karena zat gizinya bablas ke feses, ya tidak diserap, atau justru mengalami yang disebut dengan ulcerasi, mirip seperti kemarin kita bicara tentang ulcus pepticum, itu posisinya di atas toh, di lambung ataupun di usus 12 jari, ya, ada mengalami ulkus, ya, kemarin kita bicara tentang ulkus. Nah, ini ulcerasi itu juga bisa terjadi di usus atau usus ataupun sampai usus. Oke, prosesnya juga sama sampai, maaf ya, sampai terjadi kayak semacam sariawan gitu, merah, meradang. So, prosesnya tidak baik. Atau mengalami struktur kejang. So, itu tidak bisa, itu kayak saluran ini kan cuma satu, nggak ada cabang-cabang. Ini dampaknya adalah seseorang dengan IBD dia mengalami diare karena malabsorpsi, dia mengalami weight loss, karena weight loss tidak ada zat gizi, dia poor growth, pertumbuhannya terganggu, juga mengalami hiperhomosisteminya, terus kemudian ada obstruksi gastrointestinal secara parsial. Obstruksi ya rusak, kalau rusak ya harus dipotong secara parsial, sebagian dari ususnya harus dipotong. Ketika sebagian dari ususnya dipotong, mungkin di masa depan metabolismenya, pencernaannya akan terganggu. Ya terganggu. Tempat untuk penyerapan cairan, tempat untuk penyerapan zat gizi makin berkurang posisi. Gitu ya. Ini adalah manajemen untuk medisnya dan pembedahan juga. Tapi untuk mendukung agar orang-orang yang mengalami IBD yang mungkin mengalami keluhan seperti ini bisa baik, bisa sediakan untuk mereka. Yang bisa kita lakukan ya, kita berikan oral formula atau bahkan mungkin tapping
Oral enteral itu ya misalnya susu formula, makanan enteral yang diminum seperti susu, diminum tentunya. Kalau nggak bisa diminum ya sudah pakai tub. Tub itu bisa mulai, kalian sudah ngomongin gitu belum ya? Sudah ya. Tub, tub feeding atau makanan lewat pipa, atau pemberian makanan lewat pipa itu bisa menggunakan sonde dari nasal ke gastrik, nasal ke yuyunu, ya, NGT atau NJT, juga langsung yuyunostomi, terus supaya nggak lewat nasal, tinggal dilihat mana kondisi yang lebih sesuai. Nah, pemberian oral enteral formula itu lebih baik pada orang laki. Pencernanya sedang terganggu, tidak sempat untuk bekerja. Menggunakan makanan yang well tolerated, artinya makanan-makanan yang mungkin tolerated, susah ditoleransi seperti ini, tinggi laktosa, tinggi gula, tinggi kafein, itu dihindari dulu. Toleransinya tidak toleran, tubuh kita strict menolak itu. Nah, maka cari makanan yang toleransi yang lebih baik. Parenteral nutrition bisa dia di diare. Parenteral itu bukan lewat pencernaan lagi. Parenteral itu sudah lewat intravenous. Jadi dalam tanda kutip diinfus makanannya. Sudah tidak makanan oral lagi, sudah tidak makanan enteral lagi, sudah tidak menggunakan tube feeding lagi. Namanya parenteral. Tapi itu ranahnya teman-teman medis. Oke, nutrisionis seperti teman-teman belum punya kewenangan itu, tapi kalian perlu tahu pasien dan klien kalian itu dapat apa dukungan gizinya, gitu ya, untuk dapat. Terus kemudian suplementasi folat B6, B12, vitamin D, dan C, kalau omega 3 bisa diberikan, prebiotik, probiotik, ya, itu bisa diberikan karena tidak ada pemberiannya. Mereka bisa menggunakan bubuk probiotik yang bentuknya bubuk, serbuk, sirup, itu bentuk bisa, itu bisa diberikan. Terus kemudian modify fiber intake atau terus apa serat yang bisa diberikan kepada pasien tersebut sesuai dengan keluhannya. Kalau keluhannya diare, ya seratnya dikurangi. Tapi kalau keluhannya konstipasi, seratnya bisa ditambah. Gitu ya. Dan fiber ini tidak harus bentuknya udah sakit sayuran-sayuran tertentu gitu. Ya enggak. Ya, yang namanya makanan ketika di rumah sakit bentuknya bukan selalu bentuk makanan. Bentuknya bisa jadi dia berupa suplemen, dia berupa cairan dan yang lainnya. Itu juga termasuk makanan. Oke, dalam tanda kutip makanan. Parenteral itu termasuk makanan, ya, tapi diberikannya lewat intravenous. Terus kemudian tes for food intolerance, artinya coba dicek, ya, beberapa pasien yang pernah saya tangani termasuk ada keluarga di sini juga itu mengalami namanya apa waktu itu sindrom apa ya, saya lupa. Ada kondisi tertentu yang ternyata dia tidak bisa makan ayam, daging ayam. Sesuatu yang normal kan untuk kita secara umum makan daging ayam. Tapi ketika makan daging ayam, BAB darah. Ternyata tubuhnya tidak toleran dengan daging ayam, protein daging ayam. Susu, ayam, daging sapi, tidak bisa. Jadi kan sangat terbatas betul. So, dicek tes untuk food intolerance. Dicek diberikan protein sedikit demi sedikit, apapun itu. Dikasih ayam, oh ternyata diare, maka jangan ayam. Dikasih telur dalam bentuk telur, oh ternyata masih diare, maka jangan telur. Dikasihnya ayam kampung, masih aja, jadi sama aja kampung atau kota. Sapi masih, ikan, oh ternyata agak aman ikan. Susu, oh ternyata susu tidak aman, maka tidak konsumsi susu. Buah, coba buah apa aja. Oh pisang aman, jeruk, oh jeruk bikin BAB darahnya keluar.
Harus kayak gitu terus. Nanti ada namanya diet eliminasi. Coba makanan tertentu, kalau efeknya jelek, jangan pernah makan itu lagi. Seumur hidup. Karena ini tidak melibatkan juga masalah genetik dan autoimun. Nggak bisa bermain dengan itu kamu. Ya, ada kondisi-kondisi tertentu. Itulah yang bisa kita berikan sebagai seorang tenaga gizi. Kalau tadi teman-teman melihat, ya, ada beberapa obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Ya, di sini kalian lihat nih. Medical management diberikan kortikosteroid, antiinflamasi, imunosupresan. Imuno itu sistem imun, supresan itu menekan. Berarti menekan sistem imun biar dia tidak agresif. Karena autoimun di sini, gitu. Biar dia lebih toleran, biar tidak radikal sistem imun. Maka diberikan obat-obatan yang menekan sistem imun. Paham? Oke. Susah ya. Dapat antibiotik dan yang lain. Nah, ini adalah rangkumannya. Saya meng-capture beberapa. Kalian bisa lihat beberapa contoh kortikosteroid, ada methylprednisolone, ada dexamethasone. Mungkin pernah dengar, ya, methylprednisolone, dexamethasone. Itu mungkin teman-teman pernah dengar. Ya, ini ada kerjanya, cara mereka bekerja. Kolom yang tengah itu nggak ada judulnya ya. So, kalian take note sendiri. Yang tengah itu adalah cara obat tersebut. Dan yang sini adalah gimana kita sebagai tenaga gizi how to deal with this medication. Ya, gizi harus ngapain ketika pasien kita mendapatkan obat-obatan seperti methylprednisolone. Kalian bisa lihat di sini. Methylprednisolone atau golongan kortikosteroid, ya, obat ini akan menginduksi atau memicu atau membuat katabolisme protein. Katabolisme itu pemecahan atau pembentukan? Pemecahan, ya. Lawannya pecahkan membentuk anabolisme, ya. Nah, saya punya apa ya, jembatan keledai buat mengingat itu. Ana berarti kan ada, dari nggak ada jadi ada, kan berarti membentuk. Lawannya adalah kata. Katabolisme itu memecah. Nah, obat-obatan prednisolon kortikosteroid ini dia memecah protein. Jadi kan cadangan proteinmu dipecah, ya kan? Dampaknya apa kira-kira? Bisa apa? Bisa defisit, bisa kekurangan, bisa wasting, kurus, ya. Nih, resulting in muscle wasting, atrofi itu pengecilan, ya. Ada pengecilan bone matrix, protein tulang, kemudian akan mendelay wound healing, mengurangi atau menunda penyembuhan luka. Obat-obatan seperti ini. Ya, terus kalau kayak gitu terus bagaimana? Tingkatkan asupan kalsium, vitamin D, protein, kalium, zinc, vitamin C, dan kurangi kalsium, low in sodium, kalsium, dan vitamin D suplemen recommended. Obat akan menurunkan intestinal absorption of calcium. Berarti penyerapan kalsium di dalam tubuh akan berkurang karena konsumsi obat-obatan kortikosteroid. Jadi kalau orang karena IBD harus mengonsumsi kortikosteroid, efeknya ini. So biar nggak itu terjadi, dukunganmu apa sih gitu? Got it? Bisa dipahami ya? Itu dipahami dulu. Terus kemudian NSAID, contohnya ibuprofen. Ada yang tahu ibuprofen? Biasanya diberikan ketika panas, sesimpel itu. Dia antipiretik, ya. Dia bisa untuk mencegah inflamasi. Nah, tapi golongan NSAID nanti ada berbeda ya dengan paracetamol, ya, beda.
Oh, sorry, paracetamol jadi ganti. Tolonglah sering. Nah, ini obat-obatan tersebut ketika dikonsumsi dalam jangka yang panjang, ternyata sampingnya bleeding, pendarahan, BAB-nya jadi berdarah, ada luka di usus, luka di lambung dan yang lain, muncul ulcer dan yang lain. Itu berbahaya. Ya. Terus kemudian ada muncul ulcer, perforasi di lambung, usus. Ya. Taking corticosteroid, antiplatelet, antikoagulan, iron, greater risk risiko. Kemungkinan juga ada gagal ginjal, kemungkinan juga risiko kardiovaskuler bagi mereka-mereka yang mengkonsumsi ibuprofen, ketorolac, etc. Terus kita harus ngapain? Ketika dokter memang meresepkan itu, kita perlu take drug with food or meat to decrease risk of gastrointestinal toxicity. So kalau mau obat, terus jangan sebelum makan dulu terus minum obat. Karena kalau makan dulu minum obat tanpa makan, risiko bleedingnya tinggi. So diberikan makanan dulu. Paham sekarang? Bahkan saya sudah makan kapan? Tadi subuh. Sangat sudah hilang makanan. Ya, segera setelah makan minum obat. Ya. For chronic ongoing use, consider adding proton. Ya, yang PPI kemarin ya, saya lupa katanya apa, tapi itu adalah proton pump untuk menurunkan risiko ulcer. Kemarin kita menyampaikan soal seperti ranitidin dan yang lain. Ya. Kemudian ada imunosupresan tertentu, obat-obatan imunosupresan di sini ada tacrolimus, cyclophosphamide, atau nicotinamide. Ya, ini dibaca obat-obatan tertentu yang memang ditujukan untuk menekan sistem imun, biar sistem imunnya tidak terlalu agresif. Ya. Kalau tadi IBD, inflammatory bowel disease. Kalau sekarang IBS, irritable bowel syndrome. Ini sama-sama di usus intestinal yang pasiennya melimpah jumlahnya. Lengkap dari anak kecil, remaja, mahasiswa, dan lansia mengalami IBS. Ada keluhannya seperti ini. Medical and herbal treatment option for IBS symptom. Ada beberapa obat-obatan dan herbal yang bisa untuk mengatasi keluhan-keluhan dari IBS. Maka fokus dulu keluhannya apa? Abdominal pain and discomfort, tidak nyaman pencernaannya. Begah. Nah, apa obat-obatannya? Ini obat-obatannya. Oil, enzim, etc. Konstipasi seperti apa, ada diare seperti apa, ada small intestinal bakteri yang overgrowth, terlalu banyak bakteri di pencernaan. Kemudian ada global center all well-being, ada psikoterapi, terus kemudian komplementari untuk dikasih probiotik, dikasih prebiotik juga, bloating, prepare. Use with caution if bloating is present. Prebiotik serat tadi kan, kalau ada bloating kembung. Kenapa? Serat bikin produksi gas, malah makin kembung. Ya, jadi IBS. Kalau pencernaan bagian bawah, permasalahannya makin banyak. Nah, ini adalah contoh apa namanya stoma, antuk,
Karena ada permasalahan IBS atau IBD yang harus menyebabkan seseorang tidak bisa BAB dengan sebagaimana normalnya, ya sudah dibikin kantong. Kalian bisa lihat di sini. Stomi, stoma, ileostomi. Maka dari ileus ini di sini ya. Kalau yang ini, yang ujung namanya kolonostomi. Kalau yang ada kantungnya ileostomi. Kolonostomi, tomi itu pembedahan kolon, atau ileostomi pembedahan ileus, bagian dari usus halus, ujung dari usus halus. Ya, di sini nih, usus halus. Oh, terus kasih kantung. Buat ini baru nampung BAB pasien tersebut. Kolonostomi, ya ini tampilannya seperti ini. Jadi kalau BAB, kemudian dari sini BAB-nya ditampung sama kantung. Ya. Jadi kantungnya dipasang di sini. Kantungnya pakai plastik, ya, dipasang ditempel ke pasien yang pernah saya kunjungi. Beliau sudah pulang di rumah, dia setahun atau 3 tahun dia sudah pakai kolon, sudah pakai stoma tadi. Jadi kalau apa ya ditempeli pakai isolasi dan sopas itu, pakai perekat gitu banyak tahun ya. 3 hari sekali harus diganti. Kalau dia 3 hari sekali, karena mahal, 12.000 sampai 25.000 harus ganti terus. Kalau sudah penuh harus dibuang fesesnya, harus diganti, nggak bisa direuse karena itu tidak bau juga tuh, kotor, maka dibuang, harus ganti yang baru tempel lagi. Ya, karena pasien tersebut waktu itu mengalami cancer di kolonnya. Ini jadi kolonnya harus dipotong dan sudah mau nggak mau harus dipasang seperti ini tampilannya. Dan itu banyak ya. Saya harap kita semuanya, saya dan teman-teman keluarga sehat terus. Ini bukan hanya dalam doa, ada usahanya. Karena apa yang terjadi di dalam pencernaan kita mayoritas datang dari apa yang kita. Saya harap ini nggak cuma teori di kelas saya. Serius nih, apa yang kalau kamu di pasien saya itu karena dia konsumsi jamu-jamuan, dia pengen tetap sehat, dia pengen aktivitasnya tetap terjalani, dia konsumsi jamu-jamuan apa ramuan-ramuan jamu itu yang kontrol banget katanya. Konsumsi setahun muncul keadaan. Padahal orangnya relatif sehat. Tidak ada makanan lain selain yang makanan-makanan relatif sehat lah, maksudnya tidak ada neko-neko. Tapi minum jamu. Saya nggak ngomong, maaf ya kalau ada keluarga yang menjual jamu, tidak bermaksud menyindir keluarga kalian. Tapi dia konsumsi jamu yang disinyalir karena tidak tahu itu dibuatnya dari apa jamu. Jamu yang kalau penampakannya seperti apa Pak? Oh, jamunya kental banget masih. Kental banget, hijau itu enggak gitu. Itu isinya apa? Enggak tahu. Kalau minum itu saya seger buger langsung nggak capek. Oh gitu. Sering, setiap hari. Ternyata tetangga saya juga sama kena cancer. Saya nggak tahu juga apakah itu penyebabnya atau bukan, tapi kan disinyalir itu penyebab. Ya, makanan-makanan, maaf sekali kebiasaan beli makanan di pinggir jalan yang mungkin kebersihannya nggak dijaga. Saya beli juga, iya, tapi ini panas. Ketika panas, mikrobanya banyak dan relatif bukan bukan makanan yang dicomot gitu loh, tapi makanan yang memang dimasak ada pabrik itu relatif lebih baik dan tidak digoreng, relatif tidak dibakar. Seperti itu saya, kalau kalian suka monggo, karena makanya banyak kalau besok ke rumah sakit kalian berpraktek, kalian akan menemukan banyak teman-teman sejawat seusia yang permasalahan utamanya di pencernaan. Oke, saya harap bertobatlah, kerajaan Allah sudah di. Ya, ya, ini teman-teman, put that event first to me on food. Saya tanya sama bapak tersebut, bapak, apa yang diharapkan? Saya nggak mau boros-boros apa nih produksi fesesnya kebanyakan, karena nanti akan bikin boros stomanya. Maaf, datang dari keluarga yang menengah ke bawah. Harus diganti terus tuh, nggak pakai plastik bisa nggak bisa.
ada kantong stomanya sendiri tuh ada, nggak bisa nanti irritable atau mungkin nggak bersih dan yang lain. Maka harus jaga. Maka saya harus menjaga makanan saya mas dia. Saya pengen makan itu, saya pengen, tapi saya nggak bisa. Karena kalau makan itu fesesnya jadi banyak. Nah, Bapak tahu kapan feses? Kapan fesesnya akan keluar? Enggak. Kalau kita mau kebelet kan kita tahu tuh. Karena ada sarkofagusnya. Kita bisa menahan dan yang lain. Kalau Bapak itu nggak bisa. Nggak bisa ditahan. Ya tiba-tiba terisi, tiba-tiba mau harus ganti. Gimana? Dia kata beliau dia tidak merasakan lagi pules. Perutnya sakit, kata beliau tidak lagi. Tidak ada sense mau BAB ini. Itu enggak. Kalau kencing masih bisa. Rasa kencing, iya. Tapi kalau merasa mau BAB, enggak. Nah, ini ada makanan-makanan, minuman yang meningkatkan output. Ini perlu dikurangi atau ditambah. Makanan-makanan yang meningkatkan output atau mempengaruhi output. Yang brokoli, Brussels sprout, atau makanan-makanan bergas. Makanan-makanan yang odor produksi food odor itu bau. Makanan-makanan yang memproduksi bau, belum apa hubungannya? Nah, ini kan feses. Kamu kemana-mana bawa feses. Dan kalau semakin bau kan nggak nyaman. Bapaknya jadinya tidak social distancing sama aktivitas. Tidak mau kumpul-kumpul. Tidak mau sholat berjamaah. Kan jadi permasalahan tersendiri. Kenapa? Ya karena nggak nyaman sama tetangga di sebelahnya kalau ada feses yang mungkin bau, ya PD-nya hilang. Jadi perhatikan makanan kontrol. Ini perlu diperbaiki juga nih. Di sini bisa membantu menetralkan bau. Kemudian makanan that may thick stool, yang makin thick, makin banyak kontur gitu ya. Konsumsi roti, kentang, cheese, pretzel, konsumsi pretzel, tapioka, banana, apple sauces, marshmallow dan yang food that may causes obstruksi. Obstruksi itu ya kerusakan apa namanya? Ya, pencernaannya ya. Ada beberapa hal obstruksi. Food that may cause diarrhea. Konsumsi alkohol, kafein, coklat, whole grains, bread, cereal, fresh fruit, grape juice, fruit juice, raw vegetable, jadi makanan mentah, lalapan. Kamu tahu di kita ada lalapan kan? Tetapi ternyata di situ dia menyebabkan diare. Fried food, spicy food, banyak banget yang perlu diperhatikan bagi orang-orang yang menjalani muslim. Ya, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nanti banyak teman-teman kalau di bangsal cancer itu kasus pencernaan, gangguan pencernaan itu cukup tinggi. Sudah cukup. Ada keluarga-keluarga yang mengalami apa yang saya sampaikan hari ini? Ya, ya, Mbak. Boleh? Di rumah sakit ya. Tapi bukan bubur kacang hijau, sari kacang hijau mungkin, airnya mungkin, air kacang hijau mungkin. Oh, tapi makanan yang lain enggak. Makanan makanan lainnya. Oh, ya. Jadi kalau di rumah sakit pagi hari kan kalau kita teman-teman kalau bicara dari di rumah sakit ya, nanti ada pagi, siang, sore kan gitu kan. Makanan pagi itu kan jam 7 atau setengah 7. Makanan siang jam 12 jam 13. Makan malam itu jam 17 18.
pagi hari di sini itu ada namanya snack. Kita bukan snack, tapi kadang kalau di rumah sakit misalnya, rumah sakit kita itu mereka ada KH. Nanti di pagi ini jam 10 itu nanti akan ada snack pagi. Nanti jam 16 itu ada snack sore. Sometimes kalau orang-orang dengan diabetes atau kondisi tertentu ada snack malam sebelum, bisa berupa pisang rebus, bisa berupa susu yang 21, 20 misalnya. Dan snack malam. Ya, beberapa rumah sakit terlibat air kacang atau snacknya bisa juga bisa saja. Atau snack sorenya, snack sore jangan. Biasanya pagi, snack sore biasanya cuma roti, sepotong roti atau buah seperti itu. Jajanan-jajanan. Ini kalau makanan biasa. Makanan biasa. Orangnya tidak butuh diet tertentu. Tapi kalau butuh diet lunak, butuh diet saring, makanannya ini, pemberian makanan dan snack ini pacaran semua. Bisa jadi nanti tergantung cairnya cair penuh atau cair, ya, ada yang namanya cair jernih, ada yang namanya cair penuh. Cair jernih itu ya kan cuma dikasih air siu, air putih, itu doang makannya. Kenapa? Ya karena pencernanya sedang tidak bisa mencerna banyak. Jadi pemberian makannya bertahap. Ada namanya nanti cair penuh. Cair penuh mulai dari air kacang hijau. Jadi kacang hijau, yuk air tok. Kan zat gizinya sedikit banget. Tapi memang itu bertahap ya. Habis itu bisa jadi dikasih kacang hijaunya. Bisa jadi nanti sebelum sebelum bisa makan, maaf, paling gampang kayak bubur sumsum. Sebelum itu bentuknya cair. Nah, maka saya mau menyampaikan mungkin pertama adalah memang standarnya dikasih kacang hijau. Yang kedua, snack kacang hijau. Yang ketiga, mungkin bahkan ada banyak penyakit pencernaan yang salah. Tapi mungkin makanannya bukan makanan biasa, bukan makanan padat, tapi makanan yang memang mungkin cair, bertahap. Mungkin saat itu diberikannya masih air kacang hijau atau kacang hijau dulu. Kalau itu sudah membaik, baru dikasih yang lebih padat kayak bubur sumsum. Makin membaik lagi, makin padat lagi bubur nasi. Makin padat lagi nasi tim. Makin padat lagi nasi biasa. Tapi kacang hijau biasanya selain tempat, di rumah sakit kasih teh, ya nggak apa-apa. Kan tehnya teh tidak kental. Standar dietnya rumah sakit kadang ada yang kita ada yang mungkin yang lain juga ada. Tapi yang pernah saya baca dan pernah saya ikuti di rumah sakit kita itu begitu, ya. Walaupun Pak kok dikasihnya serat, sumber serat, kan saya masih jaring. Iya, tapi kalau dihitung itu mungkin seratnya masih masuk dari 8. Gitu. Kan tadi disampaikan seratnya masih boleh. Karena serat itu kan butuh untuk peristaltik khusus juga karena untuk kehidupan mikrobiota kita. Kalau nggak dikasih serat, probiotiknya mati, nggak dapat prebiotik. So butuh serat untuk mendukung kehidupan mikrobiota. Ning jumlahnya cuma 8 gram. Ya mungkin dengan pemberian itu dia masih masuk di angka itu. Rendah sisa tapi masih masuk. Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Sudah cukup? Oke, kalau memang sudah cukup, kita cukupkan pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita nanti lanjut lagi ke section selanjutnya tentang apa? Boleh? Nanti biasa saya siapkan. Setelah gastrointestinal tract disorder, materi selanjutnya adalah tentang food drug interaction in pertemuan ke-10 berarti dengan enteral.
Jadi besok kita akan diskusi enteral feeding. Orang-orang yang dapat tube feeding, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa perhatikan? Gitu kan? Itu hari apa? Rabu. Nanti minggu depannya kita akan. Tetapi minggu depan saya ada kegiatan. Coba cari jadwalnya. Senin, Selasa, Rabu untuk minggu depan saya full di podcast. Ya, ada post wisuda. Happy. Oke, terima kasih buat perhatiannya. Selamat siang, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian.